Wajah Nathan terlihat kusut sekali. Dia terlihat kesal. Maklum saja, dia baru selesai bertemu dosen pembimbingnya. Nathan benar-benar ingin menyelesaikan kuliahnya sebelum anaknya lahir. Namun, ada saja kendala yang dihadapi. Mulai dari protes dari dosen pembimbingnya, tempat penelitian yang tidak sesuai lah. Dia benar-benar dibuat pusing dengan skripsinya. Harusnya gue milih kampus yang gak mengadakan skripsi saja, kata Nathan sambil membaringkan kepalanya di pangkuan Natalia. Kenapa? Ditolak lagi? Tanya Natalia dengan lembut. Natalia yang sedang duduk di atas ranjang mereka sambil membaca buku, meletakkan buku yang dipegangnya ke samping kirinya. Mengelus-elus rambut Nathan dengan lembut. Nathan hanya cemberut. Melihat ekspresi Nathan saja, Natalia sudah tahu jawabannya. Apalagi dosen pembimbing Nathan terkenal sangat killer, sehingga sulit sekali berurusan dengan dosen satu itu. Dia sangat perfeksionis, sehingga kesalahan sedikit saja bisa langsung mendapatkan protes yang keras dari dosen itu. Tapi kalau gitu, gue gak bakal satu kampus sama lo. Gak jadi deh. Gue bersyukur banget bisa ngabisin banyak waktu sama lo, Ai. Natalia juga merasakan hal yang sama. Merasa bersyukur dengan banyaknya waktu yang mereka habiskan bersama. Mereka kuliah dan merasakan banyak hal bersamaan. Semasa sekolah saja, mereka selalu bersama. Walaupun dulu Natalia sempat rendah diri karena sekolah di tempat yang sama dengan Nathan. Dia merasa tidak pantas. Namun, laki-laki itu meyakinkan diri kalau Natalia lebih dari pantas. Natalia sangat pintar, sehingga dia yakin Natalia pantas. Untuk urusan biaya, tentu saja semuanya diserahkan pada keluarga Nathan. Rama dan Rianti juga tidak keberatan membiayai satu anak lagi. Bagi mereka, bukan hal yang sulit. Ai, sebenarnya yang gue pusingin bukan skripsi, tapi Dava. Dia sepertinya belum bisa lepas dari masa lalu. Dia masih nyalahin diri sendiri. Padahal, walaupun waktu diulang kembali, gue bakal tetap melakukan hal yang sama, kata Nathan meluapkan segala keresahan hatinya. Kita akan membantu Dava untuk melupakan semua traumanya secara perlahan. Jangan khawatir, Dava pasti bisa melupakan semua traumanya, kata Natalia memandang sendu wajah Nathan yang benar-benar terlihat sangat sedih. Dia memang tidak bisa melakukan banyak hal, namun dia yakin Dava pasti bisa sembuh dari traumanya. Semoga saja. Jujur, Ai, gue selalu merasa tersiksa setiap kali Dava menyalahkan dirinya sendiri. Gue gak mau dia kayak gini terus. Kalian berdua pasti bisa lepas dari semua ini, kata Natalia dengan yakin. Dia kemudian memeluk kepala Nathan dengan lembut. Nathan juga menenggelamkan kepalanya di perut Natalia yang sebentar lagi akan membesar. Mereka menikmati rasa hangat dan nyaman satu sama lain. Pasangan suami istri yang saling mencintai dan mengatakan satu sama lain. Setelah itu mereka terlelap dalam indahnya mimpi. Natalia baru bangun setelah sejam kemudian. Dia melihat Nathan yang baru selesai mandi. Rambutnya basahnya diusap dengan handuk. Dia kemudian duduk di tepi ranjang mereka. Ayo bangun, Ai. Ayo kita makan dulu. Gue lapar banget, kata Nathan dengan wajah seperti anak kecil. Dia langsung mengusap wajah Natalia. Natalia langsung menjauhkan wajahnya dari tangan Nathan yang dingin. Hawa dingin dari tangan Nathan membuat Natalia merinding. Dingin loh, Nat, kata Natalia dengan cemberut. Nathan malah makin menggoda Natalia. Dia mencium Natalia berkali-kali di pipinya.
Nathan, udah, geli tahu, kata Natalia menahan wajah Nathan. Iya sayang. Nathan menghentikan ciuman dan menatap wajah Natalia dengan lembut, hingga wajah Natalia memerah malu. Lo ileran, kata Nathan dengan jahil. Natalia langsung mengusap ujung bibirnya. Nathan tertawa melihat hal itu, padahal dia hanya bercanda saja. Lo bohong, kata Natalia dengan cemberut. Nathan kemudian mengusap kepala Natalia lembut. Males, gak lucu, kata Natalia dengan yang ngambek. Tapi terlihat lucu bagi Nathan. Kamu lucu banget deh, kata Nathan mencubit pipi Natalia dengan lembut. Jangan ngambek lagi dong. Ayo kita makan, biar anak kita sehat dan gembul. Mendengar ucapan Nathan yang lembut, Natalia jadi tidak bisa marah. Dia kemudian memeluk Nathan. Suaminya sangat menggemaskan sekali. Woi, temenin gue nonton yuk, kata Dava yang tiba-tiba muncul di meja makan. Wajahnya terlihat kesal. Jarang-jarang sekali Dava terlihat tidak bersemangat. Dia benar-benar kesal hari ini. Masa dia disamakan dengan laki-laki tulang lembek oleh fans senja? Wajahnya memang terlihat imut dan manis, tapi kalau untuk urusan jiwa, dia yakin dia lebih laki-laki dari fans yang mengatakan dirinya tulang lunak. Nonton sendiri aja, kata Nathan judes. Dia tidak memandang wajah Dava sama sekali dan tetap meneruskan makannya. Kalau gue maunya sendiri, gue gak bakal minta kalian nemenin, kata Dava kesel. Lo kenapa sih, Dav? Tanya Natalia yang melihat Dava memaikan sendoknya. Masa gue dikatain tulang lunak sama fans senja? Kata Dava dengan kesal. Nathan dan Natalia langsung tertawa. Memang Dava ini mukanya manis, apalagi dengan lesung pipinya. Mirip sih, kata Nathan santai. Dava langsung sewot, dikatakan mirip laki-laki tulang lunak. Dia tidak terima. Enak aja loh, gak ganteng-ganteng begini. Gak ada mirip-miripnya sama laki-laki yang suka joget-joget gak jelas, katanya sewot. Lo manis, kata Natalia menunjuk pipinya dan tersenyum seakan-akan mengibaratkan Dava. Gue jantan, kata Dava bersikeras. Ayolah, temenin gue nonton. Gue yang bayar tiket dan makan, kata Dava mulai merayu. Gue punya uang, kata Nathan masih tidak tergoda dengan tawaran dari Dava. Ayolah, gue juga ngajak senja. Tapi dia bilang mau ngajak abang-abangnya juga. Dava bukannya takut ketemu dengan abang-abang senja, tapi dia tidak terkesan ingin mendekati senja secara terang-terangan, sehingga membuat abang-abang senja jadi lebih waspada. Dia ingin bisa diterima dulu oleh orang-orang sekitar senja, sehingga dia dengan mudah menerima dukungan dari orang-orang di sekitar senja. Dia tidak ingin dianggap ancaman oleh orang di sekeliling senja. Bukannya Dava pengecut, tapi salah satu cara mendapatkan hati wanita adalah mendekati orang-orang di sekelilingnya. Oke, kalau gitu kita ikut, kata Nathan dan Natalia secara bersamaan. Kalau sudah berurusan dengan percintaan Dava, dua orang sahabat yang sudah menjadi suami istri ini pasti langsung maju paling depan. Mereka akan menjadi pendukung setia Dava, membantu Dava untuk melancarkan jalannya, sehingga Dava bisa mendapatkan wanita pujaannya. Senja cantik banget ya, Dav, kata Natalia. Dia cantik dan baik,
kata Dava membuat Nathan melempar tisu padanya. Cantik-cantik, nembak gak berani, kata Nathan sewot, gemes pada tingkah Dava. Dia bisa secara terang-terangan melihat ketertarikan berlebihan dari Dava untuk Senja. Lo kenapa sih? Sewot banget. Gue cuma ada rasa sebagai teman sama Senja, kata Dava membantah. Teman apaan? Saat lo lihat Senja, mata lo kayak gini, kata Nathan melebarkan kedua matanya dengan jari-jari. Mana ada, lo tuh yang dulu lihat Natalia kayak gitu, kata Dava menirukan perilakunya Nathan. Dan kedua berdebat lagi. Natalia hanya menjadi penonton. Dasar saudara kembar unik. Tidak hanya wajahnya yang berbeda, perilaku juga sangat bertolak belakang satu sama lain. Sesuai kesepakatan, akhirnya Nathan dan Natalia ikut juga nonton bersama dengan Dava. Mereka berangkat bersama-sama. Di bioskop Senja dan keenam abangnya sudah menunggu. Dava gugup sekali. Ini keenam bang Senja seperti member boyband saja. Ini ganteng, tinggi dan rumpawan. Pantas saja semua laki-laki yang mendekati Senja minder. Tentu saja tidak berlaku untuk Dava. Dia tidak kalah tampan dan kaya. Turunan Rama tidak akan kalah dalam bersaing soal wajah dan harta. Biar gue beliin tiket dulu, kata Dava, langsung membeli tiket untuk keseluruhan orang yang akan menonton kali ini. Bukannya sok kaya atau mau pamer harta, tapi dia senang saja kalau semuanya dia yang beli. Anggap saja sebagai hadiah perkenalan. Mereka teman-teman Loja, kayak model semua ya, kata salah satu abang Senja, berbisik di telinga Senja. Dia memperhatikan Nathan, Natalia, dan Dava. Postur tubuh mereka tegap dan tinggi, kulit putih yang terlihat sehat, serta wajah rupawan yang menarik perhatian. Hanya saja saat melihat genggaman tangan Nathan dan Natalia, mereka langsung tahu kalau kedua orang itu adalah pasangan. Iya, teman-teman gue bang, emang pada ganteng sama cantik. Tapi ingat, gak boleh coba-coba deketin Natalia. Suaminya galak banget, kata Senja memperingati semua abang-abang. Abang-abang Senja yang merasa niatnya tersium hanya nyengir saja. Mereka juga merasa kecewa. Ternyata bidadari yang hadir malam ini sudah punya suami. Suaminya terlihat tampan dan perhatian, seperti tidak ada celah untuk masuk ke hubungan dua orang itu. Ternyata ada juga yang nikah muda, kata Abang Senja kagum sekaligus heran. Tak lama kemudian, Dava kembali dengan membawa tiket 10 buah. Dia juga mengajak Nathan untuk membeli popcorn dan minuman. Abang-abang Senja juga langsung ikut. Mereka tidak ingin dikatakan tidak punya modal dan hanya mengandalkan teman-teman dari Senja saja. Kalian beda berapa tahun? Matahari salah satu abang Senja bertanya kepada Dava dan Nathan. Senja sempat mengatakan kalau Dava dan Nathan adalah saudara. Namun saat Matahari melihat Dava dan Nathan, dia menjadi bertanya-tanya. Kedua saudara ini berbeda berapa tahun? Karena terlihat sepantaran. Matahari tidak tahu kalau kedua orang itu adalah kembar. Cuma beda 30 menit, kata Dava sambil melirik Nathan. Kalian kembar? Fajar langsung menatap kedua orang itu dan melihat sisi kemiripan. Namun tidak melihat ada kemiripan di antara mereka, kecuali mereka sama-sama tinggi dan putih. Gak mirip, kata Awan. Dia juga salah satu abang Senja yang ikut membeli popcorn dan minuman dengan Dava dan Nathan.
Kita kembar gak identik, kata Dava menjelaskan. Kalau Nathan sih tidak peduli. Dia cuek seperti biasa dan langsung menuju tempat penjualan popcorn dan minuman. Harusnya lo beli sekalian sama tiket, kata Nathan pelan. Gak muat lah tangan gue, balas Dava. Matahari, Fajar, dan Awan menatap dua saudara kembar itu dengan kagum. Sungguh keajaiban alam yang sangat luar biasa. Dua saudara kembar yang memiliki rupa dan kepribadian yang sangat berbeda. Sungguh menakjubkan. Saudara kembar gak identik, kata Fajar, melihat Dava dan Nathan lagi. Gue kira kita aja yang punya saudara yang dekat-dekatan umurnya. Tapi ternyata ada juga yang kembar gak identik kayak gini. Lebih dekat dari kita ya, jarak usia mereka. Kawan kembali berbicara dan menatap Nathan dan Dava. Tapi sebenarnya, Bang, kita tuh bukan saudara. Kita cuma berada di tempat yang sama selama 9 bulan. Dia numpang, kalau gue mah anak sungguhan, kata Dava dengan sungguh-sungguh, membuat Abang Senja langsung tertawa terbahak-bahak. Ternyata Dava memiliki selera humor yang sangat unik. Sementara Nathan diam saja dan terlihat sangat dingin. Artinya, persaudaraan mereka tidak kalah seru dengan persaudaraan Senja sekeluarga. Bukannya lo yang sewa? Awan mencoba bercanda. Enggak, Bang. Gue enggak nyewa. Mama tuh emang lebih sayang ke gue, Bang. Tapi karena Mama enggak mau yang satu ini sedih, jadi Mama kelihatan lebih perhatian ke dia, Bang. Lihatlah cara Dava mendekati abang-abang Senja. Abang-abang Senja tanpa sadar kalau Dava sudah merencanakan aksinya. Mereka dengan secara tidak sadar sudah menyukai karakter Dava yang riang dan mudah bergaul dengan orang lain. Sekarang mereka tidak akan merasa Dava sebagai ancaman. Nathan juga ikut merasa senang melihat keakraban yang terjalin antara Dava dan abang-abang Senja. Sebenarnya, kalau untuk mendekati abang-abang Senja, Nathan sama sekali tidak khawatir. Dia lebih khawatir pada perkembangan hubungan Dava dan Senja. Dua orang itu jelas-jelas tertarik satu sama lain, namun tidak ada yang merasa, sama seperti dirinya dan Natalia dulu. Orang-orang di sekitar tahu kalau mereka saling jatuh cinta, namun untuk kesadaran diri sendiri nol, sehingga sulit sekali untuk memajukan hubungan mereka. Ayo, ambil popcornnya satu-satu, kata Awan memberikan beban kepada saudara-saudaranya. Setelah semua orang mendapatkan popcorn dan minuman masing-masing, mereka langsung memasuki bioskop. Kali ini mereka menonton film horor yang berasal dari negeri matahari terbit. Memang film horor Jepang tidak ada duanya. Suasana mencekamnya sangat dapat sekali, sehingga membuat sebagian orang berteriak tanpa sadar. Senja juga sedikit kaget dan menggenggam tangan Dava yang kebetulan ada di sampingnya. Wajah Dava langsung memerah dan keringat dingin langsung menetes di dahinya. Kaget gue dong, Dav. Maaf ya, kata Senja yang melihat Dava terdiam. Kali ini entah keberuntungan atau kesialan bagi Dava bisa duduk di samping Senja. Karena biasanya abang-abang Senja tidak akan mengizinkan Senja berdekatan dengan laki-laki lain. Harusnya keberuntungan, hal ini merupakan keberuntungan. Tapi sepanjang perjalanan film, Dava tidak bisa konsentrasi sama sekali. Senja benar-benar membuatnya berkeringat dingin sepanjang film. Saat tangan lembut wanita itu menyentuh tangannya, jantungnya berdetak sangat kencang. Dia juga merasa adrenalinnya lebih terpacu saat berada di dekat Senja.
daripada saat melihat hantunya muncul. Jantung gue mau copot, kata Dava tanpa sadar. Saat Senja memeluk lengannya dan menyembunyikan wajahnya di balik bahu Dava. Iya, hantunya serem banget, kata Senja yang tidak sadar kalau yang membuat jantung Dava hampir copot adalah dirinya. Iya, hantunya serem, kata Dava dengan wajah memerah. Untung saja ruang bioskop gelap, sehingga tidak ada yang melihat wajah Dava yang memerah. Apalagi Dava memiliki kulit putih, sehingga pasti akan sangat jelas sekali saat pipinya memerah. Loh, kok keringat sih, Dav? Kata Senja menyembunyikan kegugupannya. Dia secara tidak sadar menggenggam tangan Dava. Saat sadar, dia menjadi gugup dan panik. Senja sebisa mungkin terlihat biasa aja. Dia tidak ingin Dava menjadi tidak nyaman karena dirinya. Dia mencoba tersenyum manis, namun ekspresinya malah kelihatan serem dan aneh. Senja membatin dalam hati. Baru kali ini gugup setengah mati. Padahal dia biasa aja. Gimana kalau dia senyum dan bilang gak apa-apa? Sambil ngelus rambut gue. Bisa-bisa kepala gue keluar asap, kata Senja dalam hati. Senja dan Dava malah saling membuang pandangan ke arah lain, padahal maksud mereka bukan seperti itu. Dua orang itu selalu salah paham. Mereka pikir jika itu membuat satu sama lain tidak nyaman. Harusnya gue gak buang pandangan. Sekarang Senja gak nyaman, kata Dava ngenes dalam hati. Aduh, bego banget. Ngapain buang pandangan? Dava pasti mikir aneh. Aduh, bego. Senja juga menyuarakan hal yang sama dalam hatinya. Sepanjang film, mereka terus berpikir bagaimana caranya agar tidak canggung lagi. Tidak lagi menikmati film, malah mencuri-curi pandang satu sama lain. Kalau mata mereka bertemu, mereka akan saling membuang pandangan, sehingga salah paham di antara mereka terus terjadi. Benar-benar pasangan yang mengenaskan. Sementara itu, Nathan dan Natalia menikmati filmnya. Natalia bersandar di bahu Nathan, dan Nathan memeluk istrinya itu. Dua pasang suami istri itu membuat orang-orang jomblo di sekeliling mereka merasa iri. Dunia hanya milik dua bucin ini saja rasanya. Tidak ada yang lain lagi. Yang lainnya numpang dan nyewa aja. Filmnya sih nggak terlalu serem, tapi endingnya plot twist banget, kata Natalia pada Nathan saat sudah keluar dari bioskop. Iya, nggak serem, jawab Nathan santuy. Orang-orang yang ikut nonton bersama mereka melongok tidak percaya. Padahal yang nonton malah merinding dan terbayang-bayang. Namun untuk dua pasangan ini malah tidak serem. Untuk Dava dan Senja juga tidak serem, karena mereka lebih serem dengan pemikiran salah paham satu sama lain. Ya udah, mending pulang. Turun aja, kata Dava merangkul bahu Nathan. Nathan hanya angkat bahu dan menjauhkan tangan Dava dari bahunya. Astaga Nat, jantung gua, kata Dava tiba-tiba lemes. Nathan langsung menahan tubuh saudara kembarnya. Ada apa ini sebenarnya? Bersambung.